lebih banyak waktunya juga gitu loh. Kalau itu ya ribet sih, soalnya biasanya kita bisa bangun siang dulu, santai-santai dulu. Biasanya hal-hal dulu ya. Hal-hal dulu. Sekarang udah harus lebih pagi, siap-siapnya lebih cepat lagi. Kalau enggak ya bakal telat sekolah juga ntar. Aduh jadi buru-buru banget sih. Iya, Karena kan bener. apalagi gue kayak kadang berkerudung, kadang nggak juga kan kalau sekolah. Kalau misalnya gak pakai kerudung kayak buat nyantoknya itu loh. Karena Kalau melayan sedikit nggak bisa kemana-mana, langsung bad mood gitu. Jadi kayak harus perfect banget. Itu sih kalau telat biasanya. Di kolom bikunya, assalamualaikum semuanya. Selamat datang di podcast ini Talk Show. Baik lagi di sini, nama gua Fahmi. Halo Fahmi. Nama gua Diko. Halo Riko. Nah, di sini kita nggak cuma berdua ya nih, Ga. Iya, ada siapa Kita sih? ada bintang tamu nih. Bintang tamunya masih anak sekolah. Nah, kita lihat siapa sih namanya? halo teman-teman semuanya, kenalin nama gue Alma. Halo Alma. Kayak perkenalkan semuanya, nama gue Yaska. Halo Yaska. Nah, di sini sih di podcast ini kita ngobrolnya sih yang santai-santai aja, yang ngalir aja. Mungkin sebelumnya gue di sini pengen nanya deh, lu pada kesini tuh jauh gak sih? Kalau gue nggak begitu jauh sih karena masih sama-sama Bekasi Utara gitu. Oh, Nah, Kalau lu? Kalau gue lumayan ya, jauh dari Bekasi Timur ke sini jauh, bisa 25 menitan. Itu 20 menit tuh kalau misalkan macet atau enggak? Apa biasa aja gitu? Enggak sih, kalau 20 menit. Nah, kalian tuh kalau ke sekolah jauh gak sih? Gue deket sih lumayan, lumayan dekat. Kalau lu? Gue lumayan jauh, karena kan rumah gue di Bekasi Timur ya, kesini jauh lah. Oh, berarti kalian harus punya spare waktu yang panjang buat persiapan menuju sekolah ya? Betul, Iya, bener betul. banget. Tapi kan gue denger nih, sekarang ini ada peraturan baru ya dari gubernur kita yang baru, katanya itu berangkat sekolah tuh jadi udah masuk belajar jam 6.30. Itu menurut kalian gimana tuh? Aduh jadi buru-buru banget sih. Iya, Karena kan bener. apalagi gue kayak kadang berkerudung, kadang nggak juga kan kalau sekolah. Kalau misalnya gak pakai kerudung kayak buat nyantoknya itu loh, kan butuh waktu yang lama ya. Apalagi kalau misalnya sekolah jam 6:30 udah mulai sekolah, udah mulai belajarnya, bakal terburu-buru banget sih kalau gue. Ya. Gitu. Kalau gue dari gue sendiri, gue juga sama buru-buru gitu ya. Karena kan prepare cewek tuh ribet, Betul. dari mulai make up lah, di baju juga kadang-kadang apa sih dasi kemana nggak tahu. Terus, nah kalau gue kan beli hijab nih. Jadi cewek-cewek beli hijab ini biasanya ribet sama hijab ya guys. Apa kalau melayan sedikit nggak bisa kemana-mana, langsung bad mood gitu. Jadi kayak harus perfect banget. Itu sih kalau telat biasanya. Terus kalau buat menurut lu berdua dengan kebijakan ini ada dampak positifnya nggak sih buat berdua? Ada sih, jadi lebih produktif, bangunnya juga ya lebih pagi lagi lah gitu. Iya. Gitu. Kalau lu? Gue juga sama, jadi lebih produktif juga. Apa sih, kalau biasanya kan kalau bangun tuh malas-malasan gitu, tapi karena sekarang gue tahu rumah gue jauh, jadi adalah niatan mau bangun pagi. Iya benar. Jadi ini semua tuh dengan ada peraturan baru ini ngubah habit lu semua ya? Iya. Ini kan baru diterapi nih, sekitar baru 1 bulan lah. Itu lu pada pernah nggak sih telat karena kebijakan baru ini? Pernah. Telat bangun sih ya. Terus biasanya kalau telat tuh di sekolah diapain sih kalau telat itu? Dihukum biasanya sih salat duha kalau pagi. Iya, biasanya sholat duha sama hafalan. Iya, guys. hafalan. Gue boleh nanya? Oke. Kalau di sekolah nih, kalau lu berdua pernah ikut kayak organisasi nggak sih? Oh, ikut gue. Kalau enggak kayak Kegiatan-kegiatan yang lu lakuin di sekolah tuh apa sih? Oh, dari gue ya, gue sih sekarang ekskul gue saman. Kalau gue sih di sekolah nggak ada, cuman dari beberapa bulan yang lalu gue ikut kayak klub drum band gitu di luar di Jakarta Timur gue. Tapi lu beberapa bulan yang Tapi lalu. kalau lu dulu bukannya PMR ya? Iya, gue dulu PMR, SMP gue PMR. Itu nggak berjalan lama guys, PMR paling cuma beberapa bulan doang karena gue nggak ngerti jujur di PMR ngapain, gue harus ngapain. Jadi gue di situ cuma Ikut-ikutan? gue jaga UKS doang. UKS. Jadi orang waktu itu nih, gue kasihnya kayu putih, buka almetnya segala macam gitu doang. Nah, lu kan sekarang sama nih. Di sekolah baru lu itu saman tuh biasa latihannya hari apa aja sih itu? Kalau saman itu biasanya Senin Kamis, ya. Kalau gue, mungkin Kalau lu? kalau kakak kelas tuh ada. Kalau gue buat latihan rutinnya per minggu itu Rabu sama Minggu. Cuman kalau kita udah mau sebulan mendekati lomba, biasanya kita ada karantina di tempat latihan. Itu bisa setiap hari latihan gitu. Jadi sekolah juga dari tempat latihan gue gitu. Berarti
kalian ini cukup produktif lah ya. Iya. Selain belajar di sekolah, kalian juga kegiatan di luar. Nah, gimana sih kalau misalkan kalian lagi ada free time nih, lagi ada waktu kosong, itu kalian biasanya ngapain sih? Nah biasanya kita, gue nonton drakor nih. Oh. Sama, gue juga nonton drakor. Gue nonton drakor. Nonton setiap drakor. Drakor tuh yang lagi kalian nonton atau yang menurut kalian orang penonton ini semua harus nonton tuh apa sih? Ya, 1, 2, 3. Oke, so. Itu tuh drakornya bentar, bentar, genrenya. bentar. Ini drakornya pernah ditonton sama gua nih. Oh, enggak, ini Kamu nonton drakor? Wah, Sama keren. gua. Ais. Tapi gua nggak tahu. soalnya drakor ini tuh cocok banget ditonton sama cowok, cewek, ibu-ibu, Iya. bapak-bapak nggak apa-apa deh nonton kayak gitu, cocok. Bapak-bapak. Serius gue, karena emang bagus. Tapi genrenya apa sih? Jadi itu romance ya, ada romance Iya, romance. juga, thriller juga, terus komedi juga ada sih komedi. Iya, komedi ada. Tapi ini romance-nya unik ya. Iya, tapi drama ini juga kayak drama seguk gitu loh, drama kerajaan, terus fantasi Korea. juga. Iya, bener. Jarang alurnya yang unik kayak gitu. Seguk tuh apa sih? Seguk itu drama kerajaan Oh. Korea. Oh jadi kerajaan-kerajaan dahulu gitu ya? Iya, benar. Oh. Nah di drakor itu tuh siapa sih tokoh yang paling favorit menurut kalian? Gue sendiri tuh ada Naksu, namanya Naksu. Kalau lu? Ya sama, Naksu kan jadi ada 4 nama Iya, ada guys. 4 nama. Banyak Jadi bisa nih. Jinbuya, Naksu, Mudok. Bener-bener. Banyak ya. Banyak. Kan Kalau emang tentang ini aktor cowoknya yang suka siapa? Jago. This is what it's like to be known as. Now open up your eyes, you see the movie. Bener gua nggak? Iya, banget sih. Mirip banget. Nah selain nonton drakor ada nggak sih kegiatan yang lain itu yang kalian bisa isi kalau misalkan lagi kosong gitu? Apa ya? Paling bantuin orang tua sih di rumah. Hmm. Gak ada lagi udah ya. Belajar ya. Iya, belajar. Nah mungkin itu yang kita bicarain di talk show kali ini. Nanti kita bakal ada segmen kedua kok guys, tunggu aja ya. Nah sebelum masuk segmen 2 kita masuk dulu ya, ada iklan nih. Tuh, mantap banget. Wah, mau kau mantap banget kok minum kopi dulu. Kopi apa nih? Kopi susu. Enak banget. Kopi apa nih? Ini tuh top kopi susu, cocok buat kita ngatasin rasa lelah, ngantuk atau kecapean buat yang habis belajar. Tersedia di Indo April, Alfamart, dan warung-warung terdekat. Cus beli dah. Aduh, lapar. Lapar. Pusing. Bete. Beng-bengin aja. Balik lagi di Ini Talk Show. Nah, tadi kan udah segmen 1 nih, sekarang kita masuk segmen 2. Sebelumnya kenalin nama gue Fahmi. Nama gua Niko. Nah, kita di sini gak cuma berdua ya. Ya betul Kita ada banget. bintang tamu, coba dong kenalin diri dulu. Halo semuanya, nama saya Cila. Halo Cila. Halo semuanya, nama saya Ika. Halo Ika. Halo semuanya, nama gue Afdan. Salam kenal ya. Halo. Dan Nah, di sini kalau tadi kan kita di segmen 1 kita sempat bahas tentang gimana sih mendapat tentang peraturan baru. Di sini kita juga bakal nanya itu. Menurut kalian, kan kita ini sekarang pelajar ada peraturan baru ya, 6.30 udah mulai belajar. Yang dimana berarti kita
6.30 tuh kita udah harus di dalam kelas udah belajar gitu. Gimana sih menurut kalian ini? Kalau yang tadi kan sesi pertama ada yang bilang ribet lah, ada yang bilang apa. Nah, kalau menurut kalian bertiga nih, kayak gimana sih? Dari gue dulu ya. Menurut gue sih ribet juga ya. Soalnya harus bangun lebih pagi. Soalnya kan gue juga cewek, jadi siap-siapnya juga harus kayak lebih banyak waktunya juga gitu loh. Kalau lu? Kalau gue itu ya ribet sih, soalnya biasanya kita bisa bangun siang dulu, santai-santai dulu. Biasanya lele dulu ya. Ya, dulu. Sekarang udah harus lebih pagi, siap-siapnya lebih cepat lagi. Kalau enggak ya bakal telat sekolah juga ntar. Kalau lu? Kalau gue juga sama sih, kurang setuju. Kan biasanya gue habis subuh tuh tidur lagi gitu. Sama tuh gue juga tuh. Sekarang kagak. Oh iya, sebelumnya ini kan ada minuman nih, boleh ambil aja nih, minum dulu. Nih, kalau ada bembeng nih, ada bembeng. Lagi stres, lagi apa, bembeng duluin aja. Kasih banget. Nah, lanjut aja kita sambil minum. Nah, di sini gue juga pengen nanya ini, kalian tuh kan sekolah, pasti di luar sekolah kan ada kayak free time atau kegiatan-kegiatan yang kalian lakuin. Kalian tuh biasanya kalau misalkan lagi nggak sekolah tuh ngapain sih? Kalau gue sendiri, gue kan emang masuk klub gitu ya, klub volley. Nah, itu tuh latihannya sebenarnya dari Senin sampai Sabtu. Nah, tapi gue cuma ngambil Selasa sama Rabu doang. Soalnya hari-hari lain tuh udah padat banget. Kalau gue sendiri ada renang dan latihannya itu setiap Senin sampai Kamis. Kalau Jumat ada sebenarnya cuma buat latihan fisiknya doang. Ya buat ngisi waktu luang juga lah. Ini punya apa? Kalian kalau di luar tuh kayak selain sekolah gitu, kegiatan apa sih yang kalian ikutin? Kalau gue ya, kan selain sekolah kan, gue kagak ada. Oh, lu nggak ada. Tapi kalau selain sekolah ikut ekskul nggak? Ekskul ikut. Oh, apa tuh ekskul lah? Kalau gue taekwondo. Kalau apa namanya? Kalau lu kan ini udah banyak kegiatan nih, kadang bosen dong, ya kan? Nah itu buat ngatasin bosennya tuh gimana sih? Apa nonton film atau enggak main game gitu? Ada nggak? Kalau lu? Kalau bosen, gue nggak ada bosen sih, paling kayak soalnya kan dari Senin sampai Sabtu juga kan di luar rumah gitu kan. Jadi udah padat. Udah padat banget. Kalau gue buat ngisi waktu bosan gue bisa main game dikit-dikit sama nonton film lah, biar nggak terlalu bosan banget. Kalau gue juga sama, main game, terus nonton film kadang-kadang gitu. Kalau lu dari berdua nih, kan kalau dia kan nggak ada Kegiatan, kegiatan ya. lagi kan. Kalau udah padat. Nah kalau lu berdua, gue nanya film dulu deh. Kalau film lu biasanya nonton apa sih? Dari dulu dah. Dulu. Kalau gue biasa nonton anime, drakor, ya semuanya bisa gue tonton asal Nonton nggak semua. terlalu bosan. Semua ditonton dia nih. Berarti nggak genre apa aja lu suka ya? Ya, bisa bilang gitu lah. Lalu film lu? Kalau gue Indonesia doang, Bad Guys, baru-baru itu. Oh yang baru-baru itu ya, yang Randy Iya. Pangalila? Iya. Oh. Kalau anime lu suka nggak? Suka nggak? Lu suka nonton apa aja sih kalau anime? Kalau anime itu yang paling gue suka tuh One Piece sekarang. Kalau yang overrated suka pertarungan itu bisa One Punch Man, itu asik juga tuh. Kalau One Punch Man tuh gimana sih ceritanya tuh? One Punch Man tuh ada orang yang pengen jadi kuat, Jadi superhero ya? Iya, Gue jadi juga pernah superhero. nonton dikit-dikit. Nah, dia ngelatih karena nggak punya kekuatan spesial, dia ngelatih fisiknya gitu, kayak lari 100 km, push up 100, sit up 100. Lu mau jadi dia? Lu mau jadi dia? Nggak mau, Nah, soalnya ada efek sampingnya. Apa tuh? Jadi botak. Nah, di sini gue mungkin bakal mundur ke sebelumnya nih. Gue pengen nanya, apa sih misalkan lu kan pada ikut kegiatan nih, pernah nggak sih kayak dari kegiatan lu itu lu pernah menang apa aja gitu? Prestasi gue udah lama sih, enggak sih, baru kemarin itu, tapi turnamen kecil doang, kayak dari klub gue kan BVN Cup, itu gue juara 2. Kalau lu? Gue ada sih menang dikit-dikit. Soalnya ikutnya kan gampang juga, fun games gitu, jadi semua orang bisa dapat kalau asal menang gitu. Kalau gue sih kagak ada ya, soalnya belum ini. Gak ada. Bukannya lu dulu pernah menang catur? Itu kan waktu dulu Oh, SMA pasti banget itu. oh, Iya, drama ya. drama. Oke, sebelum ditutup, di sini kita tuh ada segmen namanya STMJ, yaitu subscriber bertanya, mari jawab.
Coba disebutin deh pertanyaan apa aja nih. Ada nih dari ricardovau@gmail.com. Kejadian apa aja yang paling apes yang pernah kalian alami nih? Waduh, apa tuh dari lu dulu coba? Lu bertiga dulu deh. Ini nggak apa sih, lebih ke kayak kesel aja nggak sih? Soalnya gua kan emang dulu tuh tahun kemarin tuh ini ya lebih sering latihannya, bisa Senin sampai Sabtu bisa gua latihan. Tapi itu tuh lagi dikit-dikitnya turnamen gitu loh. Jadi gua nggak ikut turnamen sama sekali tahun kemarin. Tapi sekarang itu kan gua lebih dikit ya, latihannya cuma 2 kali seminggu doang. Itu jadi banyak buat turnamen. Jadinya gua nggak ikut. Jadi lu ngerasa kayak tahun kemarin tuh sia-sia gitu latihan capek-capek tapi Iya, malah nggak ada kegiatan. iya benar. Kalau gua Kayaknya ini apes banget. apes, bisa dibilang apes, bisa dibilang kesel juga. Udah capek jalan-jalan mau latihan, alatnya ketinggalan. Itu males banget tuh balik itu pas itu. Males. Udah mending gak usah latihan lah kalau gitu. Jadi tapi tetap latihan apa enggak? Enggak, paling cuma ngeliatin doang. Ya. Biar ngambil materinya lah. Kalau lu? Kan kalau gua waktu itu awal-awal ini ya belajar motor gitu tuh. Gua belajarnya di Tanah Merah. Wah. Itu kan itu diajarin temen ya. Nah pas temen bawa motor satu lagi, gua udah bawa motor tuh. Sorry, motor. Itu motor yang lu pakai buat belajar itu motor apa? Kopling. Motor biasa metik. Oh, metik. Kan baru belajar itu. Oh iya. Temen gua tiba-tiba langsung ngajak balapan. Terus bader sih lu Kan Tanah Merah kan licin banget itu. Iya. Asli ban itu. Gua langsung ngegas tuh. Jatuh, makan tanah gua aja. Kalau lu? Gua nih, Ya. apes kan. Kalau gua dulu sih namanya anak kecil lah. Kan lagi dibonceng, apalagi diboncengnya tuh gua di depan. Rasa penasaran dong, pengen ngegas. Lagi jalan pelan-pelan gua ngegas. Ada motor nabrak gua. Ya, lu kenapa itu cuma mau bikin apa sih? Aduh. Kaki gua nggak bisa gerak, tangan gua nggak bisa gerak. Mana itu besoknya terakhir ulangan gua. Itu kelas berapa tuh? Pas SD kelas 3. Kalau gua ya, gua apes. Mungkin kalau apes ada banyak ya, tapi mungkin kalau ini agak kayak kesel gitu. Jadi waktu itu tuh gue sempat malam-malam, gue lagi main game gitu di kamar. Kamar gue tuh pintunya kan emang agak seret gitu ya, mungkin karena menguai. Nah itu emang susah dibuka. Soalnya kondisi waktu itu tuh lagi nggak ada hujan juga sih, biasa aja. Terus tiba-tiba pas gue lagi main game tuh, itu pintu tuh kebanting sendiri, kebuka. Di situ gue ngerasa digangguin, gue kesel karena ya kondisi gue lagi main game kalah, terus ada yang gangguin gue kayak gitu. Itu sih gue paling kesel banget. Tuh kejadian baru-baru ini sih, minggu lalu kayaknya. Nah, pertanyaan berikutnya apa nih? Oke, jadi terus ada lagi nih dari vicky@gmail.com. Ada nggak sih momen paling berkesan dalam hidup kalian? Nah, tadi kan yang apes nih, sekarang yang berkesan nih, dulu deh. Kalau berkesan tahun kemarin sih ini circle gue itu berkesan banget sih. Circle kelas 9. Iya, SRA ya. Lalu Kalau gua hal paling berkesan gua ketika gua kemarin menang lomba gitu loh, itu proses seneng banget ya bisa ngasih hadiah orang tua gitu, bisa orang tua. Kalau lu? Kalau gua berkesannya paling yang waktu itu juara catur lomba 3. Apa tuh? Santai. Juara 3 catur. Gimana tuh waktu itu? Waktu di pondok. Di Jadi pondok. gua balik pondok bawa piala kan kayak seneng gitu. Keren banget ya. Iya. Kalau lu? Duh, kalau gue sih dulu kecil, masih kecil. Ya. Paling berkesan sih pas TK, gue bisa menangin lomba tahfiz Quran. Paling ini baru lahir, gimana sih lahir? Masih bayi gitu, balita, masih balita. Terus suruh lomba, menang. Lomba apa tuh? Lomba makan. Cocok ya dari dulu ya, belum makan. Masih bayi udah belum makan. Kalau gua yang berkesan mungkin waktu itu gua sempat ikut perkemahan gitu pramuka. Gua ikut di Jatinangor, itu daerah mau Sumedang, Bandung. Itu gua ikut camping nasional, kemah besar nasional. Itu gua camping 3 hari. Di situ emang bukan kayak perlombaan gitu, lebih kayak gimana sih kita lebih mengenal pramuka gitu. Mungkin di situ gua bangga banget karena
ya gue bisa ikut camping nasional yang diikuti satu Indonesia. Di situ gue bisa kenal, bahkan gue kenal sempet sama ada orang Papua, orang Bandung, semua kenal banyak banget situ. Itu bangga banget sih gue di situ. Kayaknya juga Papua nih. Kita mah tahu kita mah. Nah, mungkin cukup sekian talk show kita pada kali ini. Wassalamualaikum. Dari kita berdua undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.